rupiah. Pemasukan infak malam ke-21 Rp434.000, pengeluaran Rp292.000, sehingga saldo hingga malam ke-21 adalah Rp6.384.000. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah santunan anak yatim akan dilakukan dan sodako sampai dengan malam takbir nanti. Setiap malamnya, setiap harinya penerimaan zakat fitrah itu daripada asar sampai dengan jam 10 malam setiap hari. Demikian pengumuman yang kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Fasoni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih yang akan kita laksanakan bersama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari akhir dari bulan Ramadan yang akan kita lalui, dan merupakan 10 malam terakhir dari malam-malam Ramadan yang sudah kita lalui. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bercerita bahwa dulu ada di antara Bani Israil hidupnya selama 80 tahun, itu sekedip pun dia tidak pernah melakukan dosa. Siangnya dia berjihad, malamnya dia melaksanakan sholat malam. Mendengar itu, sahabat langsung lemes, menundukkan kepala, kemudian menyampaikan rasa keterpurukannya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin yang kami hanya hidup belum tentu full selama kehidupan kami itu bisa terhindar dari maksiat, bisa terhindar dari dosa. Bahkan mungkin juga di antara umur-umur kami itu kami banyak lalai melaksanakan ibadah. Sedangkan engkau telah menceritakan 80 tahun sekedip pun tidak ada dosa yang dia lakukan. Apa daya kami ya Rasulullah? Di saat itu Rasulullah diam, kemudian turunlah surat Al-Qadar. Nah, inilah asbabul
nuzul turunnya surat Al-Qadar. Yang tadi sudah dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa fi lailatul qadri di ayat pertama, kemudian di ayat kedua lailatul qadri, ada ti dan tu. Kalau di ayat pertama fi lailati, di ayat kedua lailatu. Nah, ini perlu saya sampaikan karena saya ingat sampai sekarang, saya masih ingat, rasanya saya berdosa kalau tidak saya sampaikan. Pernah salah satu imam kita, bukan imam kita Pak Samsuri ya, tapi ada salah satu imam kita pernah membaca ayat ini. Di ayat kedua, karena sifatnya hafalan, terbawa pengaruh oleh ayat yang pertama. Karena ayat pertama fi lailatul qadri, maka di ayat kedua dia baca lailatul qadri, kemudian diingatkan oleh makmum. Tapi si imam tetap bersikeras dengan hafalannya dan meneruskan, tidak memperbaiki ayat tersebut. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, untuk menjadi imam perlu juga ada ilmunya, ya. Kenapa fi lailati? Karena ada fi, ada kata yang mengikutinya. Jadi setiap kali kata yang diikuti oleh fi, maka dia harus ti, ya. Jadi tidak boleh tu. Nah, karena di ayat kedua tidak ada fi, maka lailatu, karena tidak ada fi. Nah, yang lebih parahnya lagi, kalau ada imam yang menjadi imam kemudian baca ayat ini, pas di ayat kedua dia baca wa ma adraka ma lailatul qadri, katanya. Kemudian ditegur oleh makmum lailatul. Dia bingung. Nah, seharusnya ketika ada makmum mengingatkan seperti itu, dia harus mengikuti, karena sesungguhnya apa yang disampaikan makmum itu adalah teguran. Nah, jadi jangan kita biarkan. Tapi kalau terjadi lagi misalnya yang lain, ya, ketika dia baca lailatu udah benar, ada makmum di sebelah kiri mengingatkan lailati. Kalau imam yang paham, dia akan terus. Tapi kalau imam yang nggak paham, dia ikutin. Kemudian imam yang sebelah lagi mendelil lagi, lailatu, udah keluar tengah telinginya, akhirnya dia ke belakang. Bro, yang benar yang mana? Apa tuh? Nah, jadi ini perlu saya ingatkan di awal tausiah saya, karena ada sesuatu yang belum pernah saya sampaikan, tapi saya sudah mendengarkan di masjid kita ini, supaya tidak salah lagi. Jamaah yang berbahagia, kita kembali kepada asbabun nuzul ayat Al-Qadar ini. Sebagaimana diceritakan tadi, bahwa ada pada masa Bani Israel seorang hamba Allah yang selama 80 tahun berkedip pun dia tidak melakukan dosa. Nah, ketika Rasulullah dia mendengarkan satu keluh kesah dari sahabat yang sudah tidak mungkin bisa mengikuti yang 80 tahun tadi, maka turunlah ayat tersebut. Nah, disinilah dikatakan adanya malam Lailatul Qadar. Di saat itu turun para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya. Turun para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya. Dan malam Lailatul Qadar itu, ya, kemuliaannya sama seperti 1000 bulan. Kemuliaannya sama seperti 1000 bulan, artinya 80 bulan lebih. Ya, antara 81, 82, 83 bulan gitulah. Ya, kita bikinlah antara 80, ya. Nah,
Satu berita gembira kepada para sahabat.